Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya hari ini kami dapat menjumpai Anda secara online. Kasih karunia-Nya tiada berkesudahan, dan kasih rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Carilah selalu wajah-Nya, karena Allah selalu rindu untuk kita temui. Mungkin tidak selalu mudah hari-hari yang kita lalui, tetapi percayalah, Dia Allah yang menyertai setiap proses dan perjalanan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, God bless you. Haleluya. Shalom, GB Kebun Siri. Dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya kita semua adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang mengalami kebaikan Tuhan. Bukankah Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kekal untuk setiap kita yang percaya dan mengalami. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Come on, let's get ready to worship. Kita percaya betul bahwa hadiratnya tidak jauh daripada setiap kita. Mari sama-sama kita menyembah. Engkau hadir di bait kudus-Mu Tuhan. Saat umat-Mu menyembah, saat umat-Mu datang merendahkan diri, sujud berdoa Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah.
dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yuk mari sama-samanya kan? Dari awal saudara katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Kami berseru Tuhan, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati. Amin, katakan Tuhan, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembahmu dan menikmati kehadirannya. Oh Tuhan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi. Amin, amin. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yuk mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Saat ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami bersujud, menyembah, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Mari Raja kemuliaan hadir, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Dan ku tersungkur menyembahmu.
ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, nyata di tempat kami berada, nyata di saat kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shandaya rarararabo, Indonesia nabasyade. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang dan selama-lamanya. Thank you, Jesus. We worship you for who you are. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Agungkan dan muliakan Dia, elulukan nama-Nya hebat. Engkau Tuhan, Engkau berkuasa. Terpujilah Tuhan. Bagimu yang layak untuk terima pujian, bagimu Tuhan yang sanggup mengerjakan lebih daripada apa yang pernah kami minta dan doakan, supaya terbukti nyata kuasa-Mu ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersuka cita merayakan kebaikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang ada di rumah, ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau bisa di atas kepala saudara. Haleluya, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Hey. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Oh, hey. Ayo sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yang bersukacita katakan amin. Sama-sama bernyanyi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
perjalanan sukacita bagi setiap kita. Haleluya, saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersujud, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sama-sama nyanyikan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Oh, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan. Amin. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari sama-sama datang menyembah Tuhan. Oh, ku sembahkan ya Bapa, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau, nama-Mu Yesus dalam hidupku. Sekali lagi yuk saudara nyanyikan. Ku sembahkan Tuhan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidup kami Tuhan. Ayo jemaat sambil mengangkat tangan saudara, katakan ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Bahkan saat ini kami persilakan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami, melawat, menjamah setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Di tatamu ya
terjadi, dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas.
Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kehormatan dari Tuhan, saya bisa kembali berjumpa dengan keluarga besar GBI Kebon Sirih Jakarta. Walaupun secara virtual, walaupun secara online, tetapi saya tahu persis bahwa tempat tidak menentukan, yang menentukanlah sikap hati kita. Saya ingin membahas tema yang Tuhan taruh dalam hati saya kuat. Yang mana tema ini harus kembali diangkat karena sudah tergerus, sudah terdegradasi oleh modernisme, oleh digitalisasi, oleh teknologi, oleh zaman. Yaitu adalah etika, yaitu adalah akhlak, yaitu adalah budi pekerti. Dan siapkan hati dan hidup kita dan catatan untuk kita mendapatkan pewahyuan yang segar dari Allah, dan izinkan saya terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hebat hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau akan singkapkan pewahyuan, dan setelah ibadah ini berlangsung ada pembaharuan, ada revolusi besar dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami siap untuk dituntun dan diarahkan oleh Tuhan di tahun integritas ini, karena kami percaya Engkau sendiri, Yesus adalah the man of integrity, akan mengajar kami dengan realita pengurapan yang kuat, dengan realita kehadiran-Mu yang kuat dalam kehidupan kami. Kami siap, sama-sama yang siap kita katakan amin. Hari ini kita akan belajar dari the man of integrity. Dan tema kita sangat kuat, yaitu adalah revolusi akhlak. Apa itu revolusi? Yaitu adalah perubahan mendasar sosial ketatanegaraan. Tentunya Yesus datang 2000 tahun yang lalu bukan hanya, agenda utamanya adalah menyelamatkan dunia ini bagi orang yang percaya. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak pernah diangkat, justru penting. Ternyata Yesus adalah seorang pribadi, the man of integrity, yang memiliki akhlak. Akhlak adalah bagian daripada budi pekerti. Akhlak adalah bagian dari budi pekerti yang mana sinonim dengan tingkah laku, dengan etika, dengan perangai, dan juga watak. Yang semua kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dibangun. Yang mana di hari terakhir ini menjadi hilang, terdegradasi oleh modernisme, zaman ini, digitalisasi, dan juga sedemikian canggihnya manusia, sehingga rasanya kita harus kembali kepada unsur ketimuran kita, yang mungkin untuk sebagian orang terlalu kolot, yang mungkin untuk sebagian orang itu terlalu ketinggalan zaman. Tapi kita kembali belajar kepada Yesus sendiri, Tuhan kita. Dari Matius pasal yang ke-28, ya benar konteksnya adalah kebangkitan Yesus.
Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi dan jarang dibahas. Bagaimana Yesus punya akhlak yang tinggi, etika yang mulia. Dan kita akan lihat dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ketika itu pada hari Sabat para muridnya menemukan kubur kosong. Malaikat datang dan berkata, pergilah ke Galilea. Mereka dengan ketaatan, mereka tinggalkan kubur itu untuk menuju apa yang Tuhan atau malaikat Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, Matius 28 ayat 7, dan segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Perhatikan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan respek, dengan kagum, dengan hormat. Dengan sukacita yang besar dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Dan perhatikan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. El Hail dalam Alkitab bahasa Inggris. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini menurut saya sebuah budi pekerti yang agung. Kenapa? Karena Yesus sang pencipta memberikan salam kepada yang dicipta. Yang maaf di hari terakhir menjadi tergerus. Orang sekarang untuk memberi salam tergantung siapa dia. Dan siapa yang akan diberi salam. Apakah dia lebih bodoh, lebih miskin, jabatannya lebih rendah. Dan itu yang menentukan orang memberikan penghormatan di hari terakhir. Kita belajar kerendahan hati Yesus luar biasa. Dia sang pencipta, dia pemilik langit dan bumi. Tapi ketika dia menemui murid-muridnya, dia yang terlebih dahulu memberikan salam itu. Akhlak dan etika adalah tingkah laku seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan benar. Dan itulah Yesus. Dan Yesus ajarkan itu kepada murid-muridnya. Kita lihat sebentar. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10, ketika itu 12 rasul diutus dengan kuasa. Lakukan mukjizat, tanda-tanda heran dengan kuasa. Tapi ternyata yang diberikan Yesus kepada mereka bukan hanya kuasa, tapi juga pesan the kingdom attitude, pesan the kingdom behavior. Dia berkata, apabila kamu masuk ke dalam kota, masuk dalam desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah, berilah salam kepada mereka. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata salut. Apa itu salut? Memberikan penghormatan, memberikan respect. Karena Yesus adalah the man of integrity. Dia tahu persis bahwa ini tidak boleh hilang tergerus oleh apapun. Mungkin ada di antara Anda pengajaran ini terlalu kolot, udah gak ketinggalan zaman. Justru menurut saya kita harus kembali kepada etika kerajaan sorga, kepada behavior kerajaan sorga, kepada budi pekerti kerajaan sorga, agar Tuhan dipermuliakan lebih daripada sebelumnya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika ia tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Kenapa? Karena di sana ada standar, bukan saja kehidupan. Tetapi kita lihat di situ juga adalah sesuatu yang harus dibangun. Karena talenta, karisma, potensi terpancar bersinar untuk kemuliaannya oleh karena etika atau akhlak yang dibangun. MRS di sini Muhammad Riza Solihin. Tolong diperhatikan, MRS di sini Muhammad Riza Solihin. Walaupun seperti mirip-mirip begitu tenanaon. Tapi ya saya mau tegaskan, Yesuslah sang revolusioner daripada akhlak kerajaan sorga. Agar terjadi pada kehidupan Anda dan saya, karisma, talenta, kuasa, kemuliaan yang Tuhan percayakan akan semakin terpancar dan membuat perbedaan. Ketika Anda tahu sopan santun, ketika kita bangun etika itu dan dibangun sedemikian rupa dalam keluarga, dibangun sedemikian rupa di dalam komunitas, bahkan juga gereja. Saya nggak pernah lupa kejadian yang tiba-tiba ketika itu almarhum mentor gembala Pendeta Suwito Nyoto Raharjo
Yang mana beliau punya kebiasaan sebelum ibadah di Sawangan, beliau selalu duduk di selasar di lobi gereja menyambut jemaat walaupun beliau dalam keadaan duduk. Yang tua berkata, "Shalom, selamat pagi, selamat siang." Tapi saya tidak pernah bisa lupa, ada segerombolan anak muda yang dengan ketua youth-nya so asik, so sibuk. Dan itu Om Nyo dilewatin begitu saya tidak pernah bisa lupa. Sebuah pelajaran yang luar biasa. Tiba-tiba Om Nyo teriak dan berkata, "Lu tahu sopan santun? Masa kelihatan kok orangnya? Kelihatan orangnya begitu aja lewat. Atau gampang bilang selamat pagi kek, shalom kek, punten kek." Itu harus dibangun di tengah-tengah keluarga. Dan saya tahu persis itu lahir dari mana? Dari keluarga. Dan Om Nyo di gereja ini mengajarkan seperti demikian hal yang kecil. Yang sepertinya bukan rohani, tetapi sangat dalam kebenarannya. Karena kalau kita melihat pemberitahuan ketika itu Yesus lahir, Alkitab dengan jelas berkata, bahwa ketika malaikat di bulan yang ke-6 menemui perawan Maria di Nazaret, Nezer, sang tunas, dalam bahasa Ibrani dan arti Ibraninya, Gabriel diutus Tuhan sebagai malaikat sorgawi, sebagai makhluk sorgawi, datang kepada seorang tunangan, seorang perawan yang sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, Lukas 1 ayat 27, dan keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Dan apa yang terjadi? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu. Lalu bertanya dalam artinya, apakah arti salam itu? Dalam Alkitab berbahasa Inggris, salam di sini menggunakan kata salut. Sebuah penghormatan. Tuhan sendiri sang pencipta begitu menghormati Anda dan saya. Nggak peduli siapa Anda, orang berdosa dan paling berdosa sekalipun. Salut. Salam bagimu. Yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, menundukkan sebuah kerendahan hati. Dan ketika malaikat itu berkata bahwa di dalam rahimmu ada Immanuel. Dan dia berkata, "Mana bisa? Saya belum bersuami." Dan malaikat menegaskan sebuah peneguhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Elizabeth mandul. Sekarang sedang mengandung. Dan Alkitab dengan jelas berkata pada perikop yang sama. Pada bab yang sama. Saudaraku, Maria mendatangi Elizabeth. Dan berkata salam. Dan Elizabeth berkata, ketika engkau berkata salam, ada sesuatu yang melonjak dan melompat dari rahimku. Saudaraku, budi pekerti bukan saja mengenai etika kehidupan sehari-hari, bukan. Tapi juga kehidupan moral. Kehidupan moral. Bagaimana kehidupan moral seseorang, kehidupan rohani seseorang, itu ditentukan menurut saya salah satunya dengan budi pekerti. Dan budi pekerti ini bagian daripada akhlak, bagian daripada etika, dan ini juga adalah bagian daripada integritas kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan Yesus adalah, Lukas 2, semakin dikasih Allah dan semakin dikasih manusia. Bukan hanya integritasnya dalam perkataan, dalam perbuatan selaras, tetapi ternyata memiliki budi pekerti. Yang menarik, seseorang pernah bercerita kepada saya yang baru pulang dari liburan Jepang. Mereka berkata bahwa saya berlibur di Jepang bukannya berlibur, tapi belajar sebuah budaya, budi pekerti. Mereka tidak peduli siapa yang mau lebih tinggi, mau lebih muda, mau lebih miskin. Tapi di mana-mana penghormatan demi penghormatan terjadi. Dan ternyata di Jepang, sekolah dasar yang diajari bukan matematik, bukan bahasa, bukan ilmu-ilmu yang tinggi. Ternyata anak kelas 1, anak kelas 2 daripada sekolah Jepang, mereka nggak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi yang mereka tahu adalah akhlak, yang mereka tahu adalah budi pekerti, yang mereka tahu adalah perilaku yang benar.
mereka diajar. Kalau di tempat umum ada ibu hamil, mereka diajar. Kalau di tempat umum ada orang yang lebih tua, diajar sedemikian rupa. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia baru pertama kali masuk langsung ditanya. Pertanyaannya, cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Dokter, oh kurang keren. Guru, jangan. Miskin. Yang hebat, yang dahsyat. Yang diukur daripada jabatan dan diukur daripada kekayaan. Bagi masyarakat Jepang, itu sesuatu yang memalukan. Itu sesuatu yang memalukan. Budi pekerti yang pertama adalah sikap positif yang saya catat dan pelajari. Yang termasuk dalamnya ada tindakan sopan santun. Dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan pelayanan harus ada yang namanya sopan santun. Beberapa waktu yang lalu trending viral di sosmed bahwa Yesus adalah Papa Gondrong. Menurut saya itu kurang sopan lah. Yesus bukan lagi disebut Bapa, tetapi sebutan-sebutan duniawi begitu. Menurut saya itu kurang santun lah. Kita harus menghormati Yesus kita yang adalah juru selamat kita. Dia saja, Sang Pencipta, salut kepada kita. Yang adalah orang berdosa. Siapa kita yang bisa berkata Papa Gondrong kepada Dia Tuhan di atas segala Tuhan? Menurut saya ini penting, sangat penting. Karena sikap dan tindakan yang diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dibangun secara disiplin sedari kecil, itu harus diperhatikan. Kita sekolahkan anak kita tinggi tapi kurang ajar. Maaf, nggak ada guna. Kita sekolahkan di luar negeri mahal, tetapi tidak santun kepada satu dengan yang lain, tidak akan pernah berhasil hidupnya. Dan ini hilang, terdegradasi oleh zaman. Mungkin Anda berkata khotbah ini kolot, tapi menurut saya ini harus diangkat agar semua kita lebih lagi memuliakan Tuhan. Sedari kecil, saya dengan istri saya Elsa, rewelnya luar biasa mengenai hal ini kepada anak-anak, apalagi kepada cucu-cucu. Yang mereka selalu sok asik, sok sibuk, nggak peduli sekelilingnya. Yang penting saya main gadget, nggak peduli dengan sekelilingnya. Yang penting main HP, nggak peduli dengan sekelilingnya. Yang tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Untuk apa? Kita perlengkapi mereka dengan sesuatu yang mahal dan yang berharga, tetapi hilang budi pekerti, akhlak dan etika. Yang ketiga adalah sikap yang terbentuk dalam benak setiap orang serta dengan sendirinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya mendapatkan pewahyuan ini, saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kecil. Walaupun nggak berharga, siapapun dia. Ya saya gembala sidang, siapapun dia. Ya saya orang tua, siapapun dia. Saya perlakukan ini agar ini menular, dan penularan ini pasti akan memuliakan nama Tuhan. Dunia akan percaya siapa Yesus, the man of integrity. Dunia akan melihat kemuliaannya ketika gereja, anak-anak Tuhan tidak lagi berlaku kurang ajar, tapi berlaku santun dalam kebiasaan sehari-hari kita. Tata laku yang keempat atau perbuatan yang berasal dari kesadaran individu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Ini juga sangat penting. Yang mana sekarang itu tergerus oleh zaman, yang mana sekarang itu tergerus oleh digitalisasi. Bahkan dalam dunia digitalisasi sekalipun. Ketika WA, sok atau bilang nuhun, dah gitu. Sok atau bilang terima kasih begitu. Apa susahnya sih? Lewat punten sekedar pada ngaliwat. Apa susahnya? Tetapi itu hilang sedemikian rupa karena kecanggihan dan menganggap ini adalah sesuatu yang kolot. Tetapi saya sebagai hamba Allah diingatkan Tuhan agar keluarga demi keluarga betapa indahnya kalau saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai. Betapa indahnya dan betapa luar biasa rumah kita. Karena ini bukan saja berbicara soal kehidupan sehari-hari, tapi ini adalah moral. Yang pertama, sikap positif yang termasuk di dalamnya adalah tindakan sopan santun, kesantunan, dan Alkitab berkata bahwa kasih itu sopan santun.
Salah satu daripada kasih itu santun. Salah satu daripada kasih itu adalah kesantunan. Dan ketika kesantunan dibawa ke gereja, kesantunan dibawa ke masyarakat, pasti dampaknya dahsyat. Pasti dahsyat. Sikap dan tindakan yang kedua diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sedari kecil. Dari institusi yang terkecil yaitu keluarga. Akhlak dibangun. Kita berkata dengan santun, berperilaku dengan santun. Karena yang ketiga itu adalah bentuk komunikasi ketika kita berinteraksi. Kita tidak sok asik sendiri, nggak sok cuek sendiri. Ya mungkin Anda berkata, ya saya pendiam Pak. Nggak ada hubungannya dengan apa Anda soal pendiam atau tidak. Ini soal kesantunan yang diajarkan dari kecil dan bagaimana kita berkomunikasi. Dan yang keempat, tata laku ini kita gunakan untuk ketika kita ada dalam masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dunia mendapati semua kita adalah santun. Sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang memiliki etika yang baik menggambarkan kualitas hubungan dan ketaatan kepada Tuhan. Saya berani bilang itu. Contoh sederhana, ibadah online. Bangun pagi kulehe can mandi atau kumaha. Sikap kita dalam penyembahan kita gimana? Kita menghadapi orang dunia saja kita berpakaian rapi. Saya membiasakan diri kalau saya ada di rumah. Minimal saya mandi dulu lah sebelum ibadah. Nggak gogoleran di kamar, tiduran sambil di kamar, nyembah sambil tiduran. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan dengan rasa respek, salut, hormat. Itu harus tergambarkan dalam ibadah kita. Yang maaf ini hilang ketika online. Karena saya tahu persis ketika kita bergerak dalam satu dimensi yang baru, era yang baru. Kendali bukan lagi pada gereja. Kendali bukan lagi pada gereja. Sekarang kendali ada pada Anda, jemaat Tuhan. Iya, Anda bisa pindah channel. Anda bisa pindah sesuai dengan kesukaan Anda dan selera Anda. Saya tahu persis. Dan itu hak Anda dan Tuhan mengasihi Anda. Tapi ketika Anda datang dengan santun kepada Tuhan, santun kepada hadirat Allah, saya begitu yakin, tidak ada yang pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Walaupun ini sebuah hal yang sangat sederhana dan sangat kecil. Karena etika kita, watak kita, perilaku kita dalam pelayanan itu terlihat dalam etika, terlihat dalam akhlak kita. Dalam penyembahan sekalipun nggak asal. Ya memang benar. Anda sekarang sambil tiduran, sambil makan. Ikutin ibadah. Tuhan tetap mengasihi Anda. Tuhan tetap mengasihi Anda. Tetapi betapa indahnya. Ketika di rumah orang sudah siap. Sudah bergegas. Menghususkan diri. Bukan yang penting kan asal ibadah. Yang penting kan saya hari ini udah ibadah hari Minggu. Bukan seperti itu. Tapi dengan rasa respek, dengan rasa salut, hormat. Karena dia adalah segalanya dalam kehidupan kita. Maka ketaatan kita kepada Tuhan ditentukan dari perilaku kita sehari-hari. Cok bayangkan sekarang. Munsa popoe sangenahna. Dalam kebiasaan sehari-hari seenak udah. Maaf, itu akan tergambarkan dalam pelayanan kita. Akan tergambarkan ketika kita bergereja. Akan tergambarkan ketika kita beribadah kepada Dia. Ya, nggak ada yang lihat Pak. Saya tahu persis. Tidak ada yang lihat. Tapi ini harus dibangun kebiasaan ini. Dan menjadi standar moral di tahun integritas ini. Kemampuan, kebiasaan, keahlian menjadi sia-sia bila tanpa etika yang benar. Kebiasaan, talenta, keahlian yang canggih sekalipun menjadi murah dan tidak ada harganya. Bila akhlak kita bobrok, bila etika kita kurang ajar kepada orang-orang yang di sekitar kita, tidak ada gunanya. Dan saya berdoa, hari ini kita belajar dari The Man of Integrity. Ternyata Alkitab kita mengajarkan etika, mengajarkan akhlak. Dan saya percaya kita akan lebih lagi memuliakan Tuhan di tahun 2021 ini.
tahun integritas. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang selama ini tidak tersingkap, yang selama ini tidak dibukakan, tapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia, Engkau menginginkan kami punya standar ilahi dan Tuhan mampukan sendiri. Dan Tuhan sanggupkan sendiri. Dan Tuhan juga tolong kami oleh karena anugerah. Ini hal yang kecil, ini hal yang kolot, tapi agar tidak hilang di antara keluarga kerajaan Allah. Dimanapun kami berada. Dan kami dalam perilaku kami, watak kami memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan disukakan. Terpujilah namamu. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Juan Mogi dengan tema integritas. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Cekap Posisi Keselamatanmu. Keselamatan, Dosa, dan Baptisan, seri ketiga. Pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryo Lugito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK, atau lanjutkan, atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat! Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo dan keempat wakil gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GB Kebon Sirih, dan Gembala-Gembala Kul yang ada. Biar Tuhan yang memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GB Kebon Sirih dan semua yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami juga berdoa buat bangsa tercinta kami Indonesia. Tuhan yang pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangsa kami bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wapres, menteri, dan gubernur, serta bupati, sampai kepala desa, dari pusat sampai daerah, diberikan hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini. Takut akan Tuhan turun atas mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami telah siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sekalian, mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Jemaat GBI Kebon Sirih yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Dancing through my soul, my Savior God.